Dia menoleh ke arah kiri depan. Di depannya hanya berjarak sekitar 2 meter. Ada sosok seorang nenek-nenek sedang berdiri tegak dan melihat ke arah tukang sayur itu. Pada waktu itu dia sadar, ini hantu. Setiap orang pasti memiliki masalah dalam hidup. Kadang dari tekanan pekerjaan, masalah keluarga, masalah dengan pasangan, ada juga dengan pertemanan, hubungan sosial, bahkan dari penagihan. Pada akhirnya semuanya menginginkan sebuah ketenangan. Coba sekarang rebahkan badanmu. Tarik nafas dengan dalam, tahan 3 jam. Insya Allah akan tenang. Dan selamat datang di channel Jalan Hidup Air 5 bersama saya, Are. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan ini musim nikahan ya. Banyak yang pada nikah, termasuk beberapa teman-temanku. Mengingatkanku akan sebuah kisah tahun 2014 mungkin waktu itu. Aku ini punya sahabat. Kita itu 11 orang. Karena satu hobi, sering ngumpul juga. Bahkan walaupun kita sudah berjauhan, sampai sekarang kita masih komunikasi. Salah satu sahabatku namanya Dani. Di tahun 2014 ini Dani menemukan jodohnya. Dari 11 orang, dia yang paling pertama menikah. Waktu itu kami semua ngumpul. Dari sebelum acara nikahannya kita sudah membantu acara itu. Dan puncaknya di hari H. Dari pagi, bahkan waktu itu aku sempat libur kerja. Sampai pada malam selesai acara, aku membantu di acara nikahannya si Dani ini. Rumahku dan rumahnya si Dani ini lumayan jauh lah, sekitar 15 km. Nah, waktu itu setelah acara sekitar jam 1 malam, aku ini pamit untuk pulang. Beberapa teman bilang sudah nginep saja di sini. Kita ngumpul, jarang-jarang juga kita bisa ngumpul kayak gini. Tapi waktu itu aku mikir, karena pagi harinya aku harus masuk kerja. Nah, pada waktu itu beberapa teman memutuskan untuk menginap di rumahnya si Dani. Tapi Kiki, salah seorang temanku, karena besoknya juga dia harus ngajar di sebuah sekolah dasar, dia bilang, ya sudah, aku juga mau pulang. Pada waktu itu Kiki ini tidak bawa motor, soalnya paginya ini dijemput oleh salah seorang teman kita. Dia memutuskan untuk bareng naik motor denganku. Kebetulan memang jalan pulang kita ini searah, walaupun bukan jalan utama untuk menuju ke rumahku. Aku mengantarkan si Kiki waktu itu. Jam menunjukkan hampir jam 2 malam. Sesampainya di rumah Kiki, dia bilang, "Kamu nginep aja sudah di sini. Nanti juga aku bangunin. Masa kamu berani lewat situ? Apa kamu mau mutar ke jalan pulangmu biasanya?" Nah, kebetulan rumahnya si Kiki menuju ke rumahku ini ada sebuah jalan tembusan. Tapi kalau aku lewat jalan biasanya, ini harus memutar sekitar 7 km. Dan semakin jauh waktu itu. Akhirnya aku sempat bingung. Tapi mikirku, kalau aku tidur di rumah si Kiki, aku takut aku gak bisa bangun. Karena pikir aku besok aku harus kerja. Akhirnya aku memutuskan untuk, ya sudah Ki, aku pulang saja. Tapi waktu itu Kiki tiba-tiba masuk rumah, tunggu sebentar. Dia mengambil sebuah jaket. Jaket berwarna coklat cukup tebal, dan itu memang jaket yang biasa dipakai Kiki. Dia meminjamkan jaket itu sambil berkata, "Besok atau lusa kembalikan ya, kamu tahu ini jaket kesayangan aku." Tapi di belakang Kiki ini ada ibunya. Dan ibunya ini berteriak padaku, "Sudah, nginap sini saja. Daripada kamu lewat
jalan itu sendirian. Entah apa maksud dari perkataan Ibu Kiki. Karena memang aku sudah terlalu akrab dengan keluarga salah satu temanku ini. Tapi aku dengan sopan bilang ke ibunya, "Enggak Bu, soalnya ini nanti langsung menuju ke tempat kerja saja daripada nanti ketiduran." "Oh ya sudah, tapi hati-hati. Jangan lupa kalau mau masuk jembatan itu klakson ya." Aku sempat terdiam sebentar. Kemudian aku hanya mengangguk. Aku terus mulai berjalan menggunakan sepeda motor kesayangan aku. Rumah si Kiki ini berada di sebuah desa. Desanya sangat kecil. Setelah itu ada sebuah pemakaman umum tepat di kanan jalan. Setelah pemakaman umum itu ada kebun tebu di kanan dan kiri jalan. Sangat luas sekali kebunnya. Dan itu merupakan kebun tebu milik keluarganya si Kiki. Setelah kebun tebu itu ada sebuah sungai kecil. Sungai ini sangat jernih sekali. Airnya tak terkontaminasi dengan sampah ataupun limbah. Karena memang daerah kita ini masih berada di sebuah lereng pegunungan. Di atas sungai itu ada sebuah jembatan. Jembatan yang tak terlalu panjang, mungkin hanya 10 meter saja. Tapi menurut orang-orang, jembatan itu ada penunggunya. Pantesan ibunya si Kiki sempat berpesan kepadaku untuk mengklakson sebelum melewati jembatan itu. Tapi aku tak memperdulikan tentang hal itu. Tak ada perasaan takut. Mikirku karena ya sudah, memang harus lewat sini. Kalaupun memutar juga kejauhan, apalagi aku sudah capek. Perasaan sedikit was-was ketika aku masuk ke daerah perkebunan tebu itu. Suasana sangat sepi. Tak ada satupun motor atau kendaraannya lewat, karena itu merupakan jalan tembusan. Memasuki jembatan itu, ku klakson 3 kali. Sebuah hal yang sampai aku bawa sekarang. Ketika aku melewati entah itu pemakaman umum atau tempat yang menurutku auranya berbeda atau jembatan, aku selalu membunyikan klakson motor atau mobil yang aku kendarai. Tapi waktu itu aku tetap berjalan pelan. Dan alhamdulillahnya tidak ada apa-apa. Singkat cerita, aku sampai di rumah. Istirahat sebentar dengan berpesan kepada bapakku untuk dibangunkan sekitar jam 7 pagi. Setelah itu, aku terbangun di pagi harinya, kemudian bekerja. Sore hari aku pulang jam 3. Setelah mandi, aku berniat untuk mengembalikan jaket milik si Kiki. Aku langsung kembali lagi menuju ke rumah si Kiki dengan melewati jalan yang sama, karena lewat jalan itu cukup dekat. Sore itu cukup cerah. Aku sampai di rumahnya si Kiki. Kebetulan dia berada di teras rumahnya. Di sampingnya ada ibunya yang sedang menggendong adiknya Kiki, seorang anak kecil yang mungkin umurnya masih 4 atau 5 tahun waktu itu. Dan di sampingnya ada tetangganya si Kiki. Entah siapa nama beliau, aku lupa. Aku memanggilnya Bule. Di sana mereka mengobrol seperti biasa. Setelah aku sampai di tempat itu, aku ngomong sama Kiki, "Ini Ki, jaketmu, siapa tahu buat kamu kerja." "Oh iya." Kemudian dia mengambilkan sebuah minuman kaleng yang sampai sekarang aku sukai. Akhirnya di situ kita ngobrol. Ibunya pun bertanya, "Tadi malam kamu gak kenapa-kenapa lewat situ?" "Gak ada apa-apa tuh Bu." "Memangnya kenapa sih?" Sedikit tanyaku karena aku penasaran. Nah, bule yang ada di sampingnya ini menyaut, "Loh Mas, jam berapa kamu lewat situ?" "Ya sekitar jam 2 Bu." "Kok beraninya? Memangnya kenapa sih Bule?" "Loh Masnya gak pernah dengar kalau di situ angker kah?" "Sekali aku pernah dengar kalau ada orang cerita itu ada penunggunya. Tapi untuk cerita detail tentang jembatan itu aku gak tahu Bu." Waktu itu Kiki hanya tersenyum. Kemudian dia bilang kepada ibunya, "Sudah Bu, ceritakan
daripada dia penasaran. Makanya tadi malam itu aku paksa tidur di sini. Tapi kamu maksa pulang, ya sudah. Cuma pikir aku sempat khawatir. Dari situ kemudian ibunya menceritakan. Di situ itu ada penunggunya loh mas. Kamu tahu kebun tebu punyanya ibu itu? Iya bu, aku tahu. Beberapa bulan yang lalu, ketika musim kemarau, kebun tebu itu kan butuh pengairan. Nah, salah seorang pekerjanya ibu kan harus mengairi tebu itu di malam hari karena jatah airnya harus malam. Sungainya kan kecil kalau kemarau. Nah, pada waktu itu dia ini bercerita ketika pekerjanya ibu ini seorang laki-laki yang masih muda. Rumahnya ada di sebelah selatan sana. Masnya mungkin tahu, orangnya pun sering kesini. Nah, waktu itu dia sendirian di situ. Setelah menelusuri dan membuka aliran sungai di atas, dia berada di kebun tebu di pinggirannya, tepat di samping jembatan itu. Menurut ceritanya, tiba-tiba ada bau yang sangat busuk sekali. Dia sempat berpikir, masa ada bau bangkai di sini? Kemudian bau itu berganti seperti anyir darah. Nah, akhirnya pemuda itu tetap melanjutkan pekerjaannya dengan mengairi kebun tebu itu. Tapi ketika dia berada di pinggir jalan, di dekat jembatan, dia ini menoleh ke kanan ke arah jembatan. Di situ, dia ini seperti melihat ada seseorang yang sedang mondar-mandir. Waktu itu suasana sangat gelap. Jadi, sosok ini tidak terlalu terlihat jelas. Pemuda tadi terus berdiri sambil memandangi ke arah sosok itu tadi. Tapi sosok itu terlihat sedang seperti menjemur kain di pinggiran jembatan itu. Akhirnya pemuda itu berjalan menuju ke arah itu. Setelah mendekat ke jembatan itu, sosok itu tiba-tiba hilang entah kemana. Padahal di kanan dan kiri jalannya itu kan tidak ada tempat untuk berlindung. Kalaupun dia lari pasti ke atas menuju perkampungan di atas. Dan itu jaraknya sangat jauh. Dan pada waktu itu seorang pemuda itu melihat kain sepanjang jembatan itu masih basah seperti habis dicuci. Dan kain yang masih basah itu baunya seperti anyir darah. Spontan pemuda itu bertanya-tanya. Akhirnya karena merasa ada yang janggal dan sedikit ketakutan, dia tidak meneruskan untuk mengairi kebun tebu tadi. Dia memilih untuk pulang dan menceritakan kepadaku dan kepada bapaknya si Kiki. Karena penasaran, akhirnya bapaknya si Kiki itu mengambil motor dan membonceng pemuda tadi menuju ke arah jembatan itu. Di sana, kain itu sudah tidak ada lagi, tapi bekasnya yang masih basah itu masih ada. Mereka masih mencium bau anyir darah waktu itu. Kisah itu pun diceritakan kepada beberapa tetangga mereka. Tapi menurut mereka, di situ memang ada penunggunya. Karena pernah beberapa waktu sebelumnya ada seorang tukang sayur. Nah, waktu itu biasanya dia memang berbelanja sekitar jam 3 pagi. Tukang sayur itu merupakan langganan ibunya si Kiki. Pada suatu hari, dia berkeliling berjualan di daerah itu. Ketika dia sedang berjualan, dia menceritakan tentang kejadian yang dialami beberapa malam sebelumnya. Seperti biasa, dia berangkat sendirian menuju ke sebuah pasar. Memang tempat tinggalnya untuk menuju ke pasar harus melewati jalan depanan rumahnya si Kiki ini, sebuah jalan tembusan yang pastinya jarang dilalui oleh kendaraan, apalagi di malam hari. Dia jam 3 pagi berangkat dari rumah tanpa ada perasaan apapun. Ketika dia melewati jembatan itu, terdengar seperti teriakan memanggil, dan teriakan itu memanggil jelas nama penjual sayur itu. Spontan dia berhenti waktu itu. Ketika berhenti, karena waktu itu
suasana masih pagi jadi sangat gelap. Dia sudah melewati jembatan itu, menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi tak melihat siapapun. Sebenarnya dia ini pemberani. Dia mengira waktu itu bukan suara manusia, karena di sekeliling jembatan itu hanya ada sebuah hutan dan sebuah perkebunan tebu. Bahkan waktu itu dia mengira kalau itu begal. Tapi masa begal suaranya perempuan? Dia berhenti ketika matanya menoleh ke sebelah kanan belakang. Dia juga melihat hal yang sama. Beberapa kain seperti dijemur di jembatan itu. Sebuah suasana yang beda. Pikirannya tidak sinkron waktu itu. Dia tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi ketika dia menoleh ke arah kiri depan, di depannya hanya berjarak sekitar 2 meter, ada sosok seorang nenek-nenek sedang berdiri tegak dan melihat ke arah tukang sayur itu. Pada waktu itu dia sadar ini hantu. Dia tak melihat sosok itu. Kemudian dengan perlahan dia menghidupkan mesin motornya, kemudian berjalan berlalu pergi. Kisah itu pun diceritakan kepada ibu-ibu pelanggan sayurnya waktu itu. Dan setelah kejadian itu, dia harus memilih memutar sejauh 7 kilo jauhnya daripada harus melewati jembatan itu. Sebenarnya kisah itu menjadi sebuah tanda tanya bagi beberapa warga yang tinggal di tempat itu. Tapi cerita itu sudah cukup ramai dibicarakan oleh orang-orang karena sudah ada 2 kejadian dan melihat hal yang sama. Tapi ada seseorang, beliau sudah tua dan memang beliau ini tinggal di kampung itu cukup lama. Bahkan sebelum kampung itu memiliki banyak rumah. Dulu dia berkata, ketika dusun ini masih rumahnya hanya beberapa saja, dan tempat itu belum digarap untuk dijadikan persawahan. Apalagi sebelahnya kan hutan yang masih asri. Dia berkata kadang di tempat itu ramai, seperti pasar, atau entah mungkin itu ada kampungnya. Dan menurut beliau, kalau tentang jemuran di deretan pagar jembatan itu, ya mungkin ada yang lahiran dan setelah nyuci dijemur di situ. Sambil tertawa beliau bilang begitu. Tapi cerita itu terlanjur menyebar. Jarang ada orang yang berani lewat di situ, apalagi sendirian. Itulah sebuah cerita yang kuingat dari obrol aku bersama Kiki dan keluarganya waktu itu. Dan aku masih sering lewat tempat itu. Terakhir memang harus malam hari, tapi waktu itu aku tak sendirian. Aku berucap salam ketika melewati tempat itu walaupun itu dalam hati. Sebuah kebiasaan sampai sekarang. Jika berkendara, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan jika melewati tempat-tempat yang menurut kita auranya berbeda, lebih baik bunyikan klakson. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang berada di situ. Dari cerita ini kesannya sih cuma musim nikahan, teman-teman pada nikah, jadi pengen nikah. Tapi sudahlah. Bagi teman-teman yang punya cerita pengalaman mistis atau horor dengan basic kisah nyata, yuk berbagi. Aku ceritakan ulang di channel ini. Stok cerita sudah mulai menipis. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka, tekan tombol like. Jika tidak suka, tekan tombol dislike. Itu pun kalau tega. Komen ya, kasih masukan. Subscribe, share juga boleh. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.